Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aryadi Kaspari, mahasiswa jurusan Ilmu Politik angkatan 2018, kelas A dengan nomor BP 1810832039. Di video ini saya akan mencoba menjelaskan bagaimana demokrasi kaitannya dengan pemilihan umum. Tapi sebelum masuk ke kaitan antara dua hal tersebut, kita harus terlebih dahulu mengetahui apa itu demokrasi dan apa itu pemilu. Pertama itu adalah tentang apa itu demokrasi. Nah, istilah demokrasi sendiri itu berasal dari bahasa Yunani, yakni demokratia, yang mana kata ini terbentuk dari kata demos yang berarti rakyat dan kratos yang berarti kekuatan atau kekuasaan. Jadi demokrasi sama artinya dengan kekuasaan rakyat. Kekuasaan itu mencakup sektor sosial, ekonomi, budaya, dan juga politik. Pengertian demokrasi secara umum adalah sistem pemerintahan dengan memberikan kesempatan kepada seluruh warga negara dalam pengambilan keputusan, di mana keputusan itu akan berdampak bagi kehidupan seluruh rakyat. Arti lainnya adalah rakyat bertindak sebagai pemegang kekuasaan tertinggi. Sistem pemerintahan ini mengizinkan seluruh warga negara untuk berpartisipasi aktif. Hal ini dapat diwakilkan atau juga dapat secara langsung dalam perumusan, pengembangan, dan penetapan undang-undang. Setiap para ahli bahkan memiliki penafsiran masing-masing terhadap demokrasi, meskipun bermuara pada tujuan yang sama. Nah, Abraham Lincoln sendiri itu pernah berpendapat bahwa demokrasi merupakan sistem pemerintahan yang dirancang dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Sedangkan bagi Charles Castello, demokrasi termasuk sistem sosial dan politik yang membatasi kekuasaan pemerintah dengan hukum demi melindungi hak seluruh warga negara. Nah, itu sedikit pembahasan tentang apa itu demokrasi. Selanjutnya ini adalah tentang apa itu pemilu. Pemilu atau pemilihan umum yaitu proses memilih orang untuk dijadikan pengisi jabatan-jabatan politik tertentu, mulai dari presiden, wakil rakyat di berbagai tingkat pemerintahan sampai dengan kepala desa. Pengertian lain pemilu adalah yaitu salah satu upaya dalam mempengaruhi rakyat secara persuasif atau dalam artian tidak memaksa dengan melaksanakan aktivitas retorika, hubungan politik, komunikasi massa, lobby, dan aktivitas lainnya. Menurut dari Suryo Untoro, pengertian pemilu adalah suatu pemilihan yang dilakukan oleh warga negara yang memiliki hak pilih untuk memilih wakil-wakilnya yang akan duduk dalam badan perwakilan rakyat. Nah, sementara menurut Ramlan, pengertian pemilu adalah mekanisme penyeleksian dan pendelegasian atau pencerahan kedaulatan kepada orang atau harta yang dipercayai. Menurut Prihat Moko, itu pemilu di dalam pelaksanaannya mempunyai 3 tujuan, yaitu yang pertama sebagai sistem kerja untuk menyeleksi para pemimpin pemerintahan dan alternatif kebijakan umum atau public policy. Berikutnya itu sebagai sarana untuk pemindahan konflik kepentingan dari masyarakat kepada badan-badan perwakilan rakyat melewati wakil-wakil yang sudah dipilih atau partai yang memenangkan kursi sehingga integrasi masyarakat tetap terjamin. Nah, yang terakhir yaitu adalah pemilu sebagai sarana memobilisasi, penggerak atau penggalang dukungan rakyat kepada negara dan pemerintahan dengan jalan ikut serta dalam proses politik. Nah, pemilu sendiri memiliki sejarah yang sudah cukup panjang, di mana sejarah pemilu di dunia dimulai dari istilah kedaulatan rakyat yang sebenarnya sudah dijalankan sejak masa peradaban Yunani kuno, yaitu sekitar abad ke-4 sebelum Masehi. Pada saat itu, rakyat sudah turut melakukan hak-hak politiknya dalam pemerintahan. Rakyat Yunani kuno sudah memilih sendiri secara langsung mengenai siapa yang menjadi pemimpinnya. Mereka juga sudah mengetahui kebutuhan dan keinginannya masing-masing. Nah, pada masa itu, cara tersebut bisa dilakukan karena jumlah
penduduknya hanya sedikit dan wilayahnya pun hanya berupa negara kota yang tidak terlalu besar. Pada masa peradaban Romawi kuno, awalnya berbentuk negara kerajaan yang penduduknya terdiri dari berbagai suku bangsa. Pemerintahan ala monarki ini didampingi oleh badan perwakilan yang terdiri dari kaum ningrat sebagai anggota. Lalu bibit demokrasi telah terlihat dalam sistem pemerintahan ini dan berlanjut ketika raja terakhir diusir dari tatanya. Kemudian kaum ningrat dan rakyat bertikai. Nah, pertikaian tersebut diselesaikan dengan perundingan 12 meja. Sejak saat itu, pemerintahan dipegang oleh 2 orang konsul yang memerintah bersama-sama dengan Dewan Pemerintah berdasarkan undang-undang. Dalam keadaan darurat, maka kekuasaan akan dipusatkan pada satu orang yang disebut diktator dengan kekuasaan yang besar dan mutlak namun bersifat sementara. Pemerintahan akan menggunakan sistem demokrasi atau kedaulatan rakyat setelah kondisi kembali normal. Nah, sejarah pemilu di abad ke-17 dan abad ke-18. Nah, kemunculan kembali teori mengenai hukum alam pada Yunani dan Romawi kuno juga mengundang kemunculan para ahli hukum dan ketatanegaraan dalam sejarah pemilu di dunia. Di sekitar abad inilah muncul para pemikir besar seperti Raja Frederick yang Agung yang menentang ajaran Niccolò Machiavelli dan John Locke yang menyatakan hak-hak alamiah manusia untuk hidup, merdeka, dan juga hak-hak milik. Hak asasi ini juga membatasi setiap kekuasaan apapun yang muncul. Untuk menjamin hak-hak asasi tersebut, kemudian masyarakat menunjuk seorang penguasa untuk menjaga dan menjamin agar hak-hak tersebut terlaksana. Thomas Hobbes itu mengatakan bahwa perjanjian masyarakat bersifat langsung, artinya rakyat melepaskan hak atau kemerdekaan kepada raja sehingga raja memiliki kekuasaan absolut. Rakyat di Prancis berusaha mengadakan perubahan pada Majelis Permusyawaratan melalui rapat nasional yang salah satu tuntutannya adalah untuk memberikan konstitusi berupa perjanjian masyarakat yang diperbarui dan tertulis. Nah, perjanjian ini harus dibuat oleh seluruh warga negara dan di dalamnya ditentukan hak-hak dari para warga negara berupa hak asasi manusia. Gerakan ini juga diikuti oleh negara-negara lain yang membuat undang-undang dengan mencantumkan pembahasan mengenai hak asasi manusia yang tidak dapat diganggu-gugat dan tidak dapat dibatasi oleh negara. Berikutnya itu sejarah pemilu pada abad ke-19 hingga sekarang. Sejarah pemilu di dunia telah memasuki fase baru pada saat ini, berupa terbentuknya partai-partai politik. Pada badan perwakilan rakyat juga diharapkan untuk dapat mencerminkan aspirasi rakyat sesungguhnya dan mewakili rakyat dengan benar. Maka sejak saat itu berkembang demokrasi modern yang masih berlangsung hingga saat ini. Banyak negara di dunia yang mencantumkan dalam konstitusinya bahwa kedaulatan ada di tangan rakyat dan negara menganut asas kedaulatan rakyat. Artinya, kekuasaan pemerintah akan bersumber pada kehendak seluruh rakyat yang kemudian dikenal sebagai prinsip demokrasi. Beberapa unsur dari demokrasi dapat dilihat langsung pada beberapa negara demokrasi yang besar. Para pemerintah merupakan perwakilan demokrasi dan dipilih secara bebas untuk mewakili rakyat. Adapun prinsip-prinsip dari kepemiluan, yaitu terdapat beberapa indikator prinsip yang terdapat demokratis di dalamnya yang berdasarkan standar internasional. Yaitu adalah pertama, yaitu pemilu dilakukan secara berkala. Lalu ada sistem yang mudah dipahami, lalu partai politik dapat saling bersaing secara bebas, lalu satu orang, satu suara, dan satu nilai, kebebasan beropini, dan media yang bebas, serta perwakilan rakyat sejati melalui parlemen, kemudian pemilih bebas dari pengaruh yang salah, menyesatkan atau tidak pada tempatnya. Lalu pemungutan suara yang diwajibkan atau bersifat sukarela dan maksimalisasi partisipasi pemilih. Lalu pemungutan suara bersifat rahasia. Lalu ada juga setiap orang berhak untuk memilih dan dipilih tanpa diskriminasi. Lalu hasilnya yang cepat. Dan terakhir, pemilihan umum harus dilaksanakan oleh penyelenggara yang tidak berpihak dan mandiri.
Nah, itu sedikit pembahasan mengenai sejarah dari pemilu dan juga demokrasi, beserta apa pengertian dari kedua hal tersebut. Nah, berikutnya ini kita akan coba membahas mengenai kaitan antara demokrasi dan juga pemilu. Nah, dalam sebuah negara yang menganut paham demokrasi, pemilu menjadi kunci terciptanya demokrasi. Tak ada demokrasi tanpa diikuti pemilu. Pemilu merupakan wujud yang paling nyata dari sebuah demokrasi. Salah satu perwujudan keterlibatan rakyat dalam proses politik adalah pemilihan umum. Demokrasi sebuah bangsa hampir tidak terpahamkan tanpa pemilu, sehingga setiap pemerintahan suatu negara yang hendak menyelenggarakan pemilu selalu menginginkan pelaksanaannya benar-benar mencerminkan proses demokrasi. Pemilu merupakan sarana bagi rakyat untuk ikut serta menentukan figur dan arah kepemimpinan negara dalam periode waktu tertentu. Nah, ide demokrasi yang menyebutkan bahwa dasar penyelenggaraan negara adalah kehendak rakyat itu merupakan dasar bagi penyelenggaraan pemilu. Pemilu yang teratur dan berkesinambungan saja tidak cukup untuk menghasilkan kepemimpinan yang benar-benar mendekati kehendak rakyat. Pemilu merupakan saran legitimasi bagi sebuah kekuasaan. Setiap penguasa, betapapun otoriternya, pasti membutuhkan dukungan rakyat secara formal untuk melegitimasi kekuasaannya. Nah, pemilihan umum ini merupakan perwujudan nyata demokrasi dalam praktek bernegara saat ini, karena menjadi sarana utama bagi rakyat untuk menyatakan kedaulatan rakyat atas negara dan pemerintah. Pernyataan kedaulatan rakyat tersebut dapat diwujudkan dalam proses pelibatan masyarakat untuk menentukan siapa-siapa saja yang harus menjalankan dan di sisi lain mengawasi pemerintahan negara. Karena itu, fungsi utama bagi rakyat adalah untuk memilih dan melakukan pengawasan terhadap wakil-wakil negara. Dan yang tidak boleh kita lupakan adalah bahwa pemilu merupakan peristiwa perhelatan rakyat yang paling akbar yang hanya terjadi 5 tahun dan melalui pemilihan rakyat secara langsung tanpa kecuali, benar-benar menunjukkan eksistensinya sebagai pemegang kedaulatan dalam negara. Berdasarkan itu, dapat ditegaskan bahwa pemilu sebagai wujud paling nyata dalam sebuah negara demokrasi. Nah, itulah tadi pembahasan singkat mengenai kaitan antara demokrasi dan juga dengan pemilu. Itu saja dari saya, Arialdi Kaspari, sebagai pemenuhan tugas untuk mata kuliah tata kelola pemilu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.